يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang utama bagi kita yang mau bersaudara karena Allah, yang mau berukhuwah fillah atau lillah, adalah melemparkan prasangkaan yang baik kepada saudaranya, melemparkan perasaan yang baik, menampilkan kepada dirinya perasaan yang baik terhadap saudaranya, karena ini adalah min asbabin najah dan min asbabil fawz. Dan juga yang paling besar daripada itu adalah seorang yang berprasangka baik dengan saudaranya ini nantinya akan mempererat jalinan hubungan persaudaraan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Sungguh saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu adalah pemimpin-pemimpin tokoh kaum mukminin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempunyai sikap atau sifat ataupun akhlak yang kita sudah sebutkan tadi, yakni dengan melemparkan baik sangka kepada saudara. Kenapa demikian? Karena kalau satu di antara mereka sudah saling berburuk sangka, sudah saling tidak mempercayai antara satu dengan yang lain, maka nantinya akan terjadi perpecahan, akan terjadi bala ataupun musibah berupa perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Tapi mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menjaga sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan senantiasa terus menjaganya, sehingga yang kita lihat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidaklah ada pada mereka sifat yang nampak kecuali mereka adalah kita dapati sifat yang terdidik dari Rasulullah dengan sifat baik sangka kepada saudaranya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, telah waris, telah datang hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah memperingatkan dengan sangat kerasnya kepada kita akan bahayanya buruk sangka itu. Akan bahayanya buruk sangka itu. Akan membinasakannya buruk sangka itu kepada saudaranya. Karena lawan daripada baik sangka itu adalah buruk sangka. Lawan daripada baik sangka adalah buruk sangka. Yang biasa kita kenal, kalau dia dengan berbahasa Arab itu adalah husnudzan. Kalau dikatakan baik sangka, kalau dikatakan dengan buruk sangka, dia itu dengan su'udzan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, iyyakum wadzan. Hati-hati kalian terhadap dzan. Hati-hati kalian terhadap dzan. Fa inna ba'dadh-dzan akdzab al-hadits. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Hati-hati kalian daripada sebagian daripada dzan ini. Sebagian daripada dzan yang mana sebagian daripada dzan ini adalah sedusta-dustanya perkataan. Dan yang dimaksudkan di sini dzan adalah dzan yang dzan yang tidak baik yang dilemparkan kepada saudaranya. Para a'immah
ketika menerangkan apa yang dimaksud dengan su'udzon itu. Di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, na'am, su'udzon itu adalah tuhmah. Tuhmah. Na'am. Pelemparan ketidakyakinan kepada saudara, penuduhan. Dia tuduh saudaranya, si fulan demikian. Tuhmah yang dilemparkan kepada saudaranya. Nah, sehingga dengan pelemparan itu ada yang tersangkut di hatinya bahwa saudaranya itu jelek, saudaranya itu tidak layak, saudaranya itu tidak bagus. Tuhmah yang dilemparkan kepada saudara. Fahadalah yang bagi, yang demikian tidak pantas bagi kaum mukminin, orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tuhmah. Sehingga ketika dia melemparkan tuhmah ini kepada saudaranya, tuduhan demikian dan demikian, membawa kepada dosa yang lain. Membawa kepada dosa yang lain. Dijelaskan pula oleh beliau. Dan demikian pula Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dan sikap su'udzon ini yang dilemparkan kepada saudara, akhirnya menyebabkan dia tadassus kepada saudaranya. Dia tadassus, dia memata-matai saudaranya. Sementara memata-matai saudara itu adalah perkara yang haram, bertitik tolak daripada su'udzon. Bertitik tolak dari su'udzon, karena su'udzon dia akhirnya tajassus. Dia akhirnya memata-matai saudaranya. Fulan ini lagi ngapain? Betul enggak? Dia mencari perbuatan fahisah yang dilakukan oleh saudaranya. Yang hukum kepada seorang muslim, yang hukumnya kepada seorang Islam itu adalah al-adalah. Dia dihukumi dengan kejujuran dan keadilan dan kelurusan sampai nanti telah zahir padanya ada kesalahan. Naam. Tapi kalau seseorang tidak demikian, jangan dia memata-matainya. Jangan dia memata-matainya. Yang timbulnya memata-matai ini daripada su'udzon. Naam. Su'udzon yang timbul. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dengan keras dalam permasalahan ini. Allah memperingatkan kita dengan keras, baik itu dengan firman-Nya dan dengan lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Jangan kalian saling memata-matai. Nah, hingga dengan perbuatan ini pula membawa kepada perbuatan yang lain. Apa? Ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Membawa kepada ghibah. Dari perbuatan su'udzon, memata-matainya ghibah. Mengomongkan tentang saudaranya si muslim, seorang yang berislam ini. Ada saudaraku sekalian, dari permintaan yang ada dari panitia untuk memberikan tausiah, maka ini yang penting untuk kita ketahui. Akhlak kita sebagai seorang yang mau bermanhaj salaf, mengikuti jalannya orang-orang terdahulu dari kalangan salaf. Nah, maka harus punya sifat seperti itu. Karena seorang salafi tidak diukur dengan akidahnya saja salafi, tapi salafi dalam segala keadaannya, dari akhlaknya, dari sifatnya. Dia harus menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang berpenampakan bahwasanya dia adalah seorang yang salafi dalam masalah akhlak. Namun sayang, kebiasaan yang ada adalah seseorang lupa dari sifat yang satu ini, sehingga membawa kepada sifat yang lain yang mengakhirkan dia berakhlak dengan akhlak yang tidak mulia lagi. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini penting. Penting bagi kita semuanya. Penting bagi kita semuanya yang mengatakan
mengintimakan, menisbahkan diri kita kepada orang-orang yang berada di dalam dakwah salafiyah, orang-orang yang berada dalam jalannya as-salafus salih. Ini penting. Kenapa? Karena orang-orang yang berakhlak dan bersifat seperti ini melemparkan baik sangka, menjauhkan buruk sangka kepada saudaranya. Naam, ini adalah orang-orang yang ingin menyatukan hati-hatinya untuk berjalan menunaikan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala dalam sebuah nasihat beliau yang beliau nasihatkan kepada abna'us salafiyah, orang-orang yang membawa dakwah salafiyah dan hamalatud dakwah salafiyah, dan demikian pula beliau menasihatkan secara kepada kaum muslimin secara umum. Di antara nasihatnya adalah orang muslim ataupun seorang salafi itu hendaknya berbaik sangka dengan saudaranya, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi. Demikian pula beliau menyampaikan, Iyakum adh-dhann, fa inna ba'd adh-dhann akdzabul, fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Demikian. Nah, karena keutamaan berbaik sangka ini mendatangkan persatuan, i'tilaf al-qulub, yakni bersatunya hati-hati kita. Maka tentunya kita semuanya adalah seorang yang ingin dikatakan salafi, bermanhaj salafi, harus mempunyai akhlak yang seperti ini, harus mempunyai sifat yang seperti ini. Dia seorang talibul ilm, atau dia seorang da'i, ataupun dia siapa, wajib memiliki sifat yang seperti ini. Karena kalau sifat ini hilang, ya subhanallah, kita tidak akan dapatkan nantinya. Kita tidak akan dapatkan nantinya, saudaraku sekalian, persatuan yang ada dari kaum muslimin. Terkhususkan lagi persatuan yang ada dari orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah salafiyah ini. Sehingga perlunya berbaik sangka kepada saudaranya, menyerahkan kepada saudaranya dengan baik sangka. Ya subhanallah, betapa banyak perpisahan antara seorang dengan saudaranya, bahkan terjadi betapa banyak perpisahan antara seorang suami dengan istrinya, sampai kepada permasalahan suami dengan istrinya, karena tidak adanya apa? Husnudzan kepada saudaranya. Husnudzan. Dan demikian pula yang terjadi perpecahan demi perpecahan yang banyak, karena tidak adanya apa? Husnudzan kepada saudaranya. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, saya menasihati diri saya, terkhususkan min babil aula, lebih utama saya dan diri kita semuanya, kita mengamalkan sifat yang mulia ini, sehingga tidak membawa kepada sifat-sifat yang lain yang kita sudah sebutkan tadi. Sifat memata-matai, sifat menggibah, yang mana ya subhanallah, ini semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Naam, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita ingin semuanya. Kita ingin semuanya. Dan kita sangat senang sekali apabila kita ini bisa berjalan bersama-sama dengan saudara kita. Kita berjalan, berangkulan bersama-sama dengan saudara kita. Kita menghindarkan dia dari terjatuhnya dalam jurang kebinasaan. Demikian pula kita mengharapkan diri kita untuk tidak terjatuh. Demikian kita mengharapkan kepada saudara kita. Maka kita sangat bahagia, sangat senang sekali apabila kita berjalan bersama-sama. Ya tentunya dititik beratkan dalam permasalahan ini, hendaknya dia berbaik sangka kepada saudara. Sampai Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala meriwayatkan daripada Umar Ibn Khattab, demikian yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kalau kalian mendapatkan ngomongan
dari saudaramu yang dia seorang yang beriman. Kau dapatkan omongan dari seorang saudaramu yang dia seorang beriman. Tidaklah kau bawa perkataannya itu kecuali yang paling utama kau bawa kepada bahwasanya perkataannya ini adalah tampak padanya kebaikan. Tidak ambil perkataannya bahwasanya ini tidak baik. Tapi kau bawa dulu kepada kebaikan. Naam, Al-Imam Al-Iraqi ketika beliau memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baik kepada seorang imam seperti Al-Imam Ibn Salah di dalam Taqrib wal Idah. Maka ketika waktu itu saya belajar di hadapan seorang guru ketika menimba ilmu di Yaman. Kata guru kita waktu itu, dari apa yang dibawakan daripada sikap Al-Imam Al-Iraqi ini ketika menerangkan bagaimana membawa perkataan yang baik daripada Al-Imam Ibn Salah, kata beliau, ini adalah salah satu amalan salaf. Ini adalah salah satu amalan salaf. Membawakan kepada perkataan seseorang kepada arah yang baik terlebih dahulu. Mencarikan arah yang terlebih baik lebih dahulu. Tentunya dengan melihat sisi syariah. Membawanya kepada yang lebih baik lebih dahulu. Barulah kemudian kalau memang di sana orang ini adalah orang yang tidak pantas dibawakan kepada yang baik, ataupun dia adalah seorang yang memang tidak pantas untuk diperhatikan dengan pandangan baik, karena dia itu adalah ahlul fasad, ahlul ma'asi, banyak pekerjaan-pekerjaan kemungkaran yang tidak lepas dari diri orang tersebut. Maka dijelaskan oleh para ulama, melemparkan kepadanya atau menempatkan kepadanya zon yang buruk karena memang keadaan yang demikian, maka itu tidak ada masalah. Tapi masalah kalau orang itu adalah orang yang melakukan kebaikan, orang yang menampakkan kebaikan, maka yang utama membawakan perkataan orang yang menampakkan kebaikan itu terlebih dahulu kepada yang baik-baik dahulu. Dibawa kepada yang baik-baik dahulu, barulah nanti kemudian dilihat keadaan demi keadaan dan demi keadaan. Ya subhanallah, demikian diajarkan kepada kita agama kita ini. Demikian diajarkan kepada kita Islam ini, supaya kita mengerti, supaya kita menjadi tahu bahwasanya Islam yang mulia ini tidak mengajarkan kepada kita untuk bermudah-mudah melemparkan suudzon yang dengannya menimbulkan perpecahan. Tapi kita diperintahkan untuk bermudah-mudah dan berlapang-lapang dada husnudzon kepada saudaranya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini penting. Apa gunanya? Apa manfaatnya kita kumpul di sini kalau hati kita bersatu? Kalau hati kita bercerai? Apa manfaatnya? Satu dengan yang lain melemparkan ini, si fulan ini jelek, si ahlan ini jelek. Apa gunanya? Manfaat, tidak bermanfaat. Tapi masya Allah, bagusnya kita lihat di sini pemandangan yang sejuk ini, wujuh yang menggambarkan kebaikan ini. Satu dengan yang lainnya saling cinta mencintai, saling melemparkan prasangka yang baik kepada saudaranya. Ini bermanfaat sekali dan ini akan membawa kepada natijah yang lebih baik, kepada perkara yang lebih baik, yakni persatuan hati-hati kita. Dan yang seperti ini saudaraku sekalian adalah nasihat ulama'una kepada kita. Sudah kita sampaikan tadi apa yang dikatakan oleh Syekh dalam sebuah nasihatnya untuk salafiyin terkhususkan dan untuk kaum muslimin secara umum. Demikian pula yang beliau fatwakan. Beliau fatwakan baru-baru ini. Dan ini disebarkan di internet.
bahwasanya kita semua jangan terlalu cepat menghukum saudara kita. Hendaknya kita berbaik sangka dulu. Berbaik sangka dulu dengan saudara kita. Nah, terlebih lagi dia tidak ada masalah. Jangan kita melemparkan sesuatu yang tidak pantas. Dia tidak mempunyai permasalahan pada kita. Nah, lebih utama lagi kepada ad-du'at. Lebih utama lagi kepada para ulama, ahlul ilm. Maka perlunya seseorang itu berprasangka yang baik kepada saudaranya. Perlunya kepada seseorang itu untuk berprasangka yang baik kepada saudaranya. Agar supaya dengan berprasangka baik ini kepada saudaranya, terjadilah cinta mencintai karena Allah, terjadilah mahabbatillah, atau terjadilah persatuan karena Allah, dan terjadilah pelaksanaan syariah Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan sudah saya katakan tadi, ini tausiah buat saya pribadi secara khusus dan buat antum semuanya, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi kita, orang-orang yang menjalankan al-haq, bermanfaat bagi kita semuanya. Ini yang kita harapkan. Saya kira ini yang bisa saya berikan pada majelis ini. Berhubung ada beberapa permasalahan yang kita harus selesaikan, yakni saya harus menyelesaikannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak gunanya bagi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.